Oke, selamat pagi Mbak Agis. Ya pagi. Oke, kemarin kan ini udah komunikasi buat janjian konseling pada hari ini ya. Terima kasih Mbak Agis juga sudah datang. Di sini saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Diva Ari Agustin. Mbak Agis bisa memanggil saya Bu atau Mbak juga boleh. Mbak Agis di sini kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 9. Oke, kelas 9 di SMP apa MTS? SMP. SMP mana Kak? SMPN 1 Sumber Manjing. Oke, kelas 9. Berarti habis ini udah SMK ya? Ya. Oke, mau SMK-nya di mana nih? SMK Pikri Sumber Manjing. SMK Fikri. Jurusannya pengennya ambil apa? Perkantoran. Oke, perkantoran. Bagus sih ya. Di situ banyak juga alumni teman saya yang alumni situ. Mbak Agi sebelum kesini tadi pagi ngapain? Main HP aja. Oke. Puasa nggak? Puasa. Oke, alhamdulillah puasa nih. Tapi akhir-akhir ini sering lemas atau enggak? Apa biasa aja puasa? Biasa. Oke, biasa aja. Oke, Mbak Agis di sini udah relax belum? Kayak masih tegang gitu, Mbak. Masih tegang. Oke. Anak itu kan di sini Mbak Agis juga tadi perjanjian dengan saya untuk melakukan konseling. Terus sebenarnya Mbak Agis pernah nggak sih melakukan konseling di sekolah? Oh, belum ya. Jadi Mbak Agis di sini saya izin memaparkan gimana sih konseling itu. Jadi kalau konseling itu Mbak Agis tuh kayak memaparkan apa sih yang menjadi kendala Mbak Agis, apa yang menjadi masalah Mbak Agis dan ingin diselesaikan. Di sini saya sebagai konselor membantu Mbak Agis untuk menemukan solusi, menemukan jalan keluar dari permasalahan Mbak Agis tersebut. Oke, selanjutnya dalam sesi konseling itu Mbak Agis ada hal yang perlu diketahui juga karena di konseling itu ada beberapa asas, di mana ada asas kerahasiaan yang Mbak Agis nggak perlu khawatir bahwasanya selesai konseling ini saya juga tidak akan membocorkan permasalahan Mbak Agis keluar kemanapun kayak gitu ya. Jadi Mbak Agis nggak perlu khawatir tentang jaminan kerahasiaan itu. Selain itu Mbak Agis juga ada asas keterbukaan di mana Mbak Agis juga harus terbuka gimana permasalahannya, gimana apa yang menjadi unek-unek Mbak Agis kayak gitu. Terus ada asas kesukarelaan, jadi Mbak Agis juga diharapkan dengan sukarela ya menyampaikan permasalahan, menyampaikan apa yang menjadi kendala. Jadi di sini saya akan membersamai Mbak Agis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, dipahami ya. Untuk itu sesi konseling kita kali ini mungkin kita batasi 30 menit. Sekiranya nanti permasalahan Mbak Agis ini belum selesai dan membutuhkan sesi konseling lanjutan, kita akan jadwalkan ulang ya untuk melanjutkan sesi konseling ini. Oke, apakah sudah rileks Mbak Agis? Sudah. Sudah. Apakah sudah bisa untuk mulai cerita nih apa yang mendorong Mbak Agis untuk melakukan konseling kali ini? Oke, silahkan. Saya itu punya teman saya itu kayak nggak mau salah gitu. Kalau dia yang salah, saya yang disalahin. Kemarin itu mau berangkat sekolah itu dia itu ribet, masih belum pakai sepatu, belum pakai kaos kaki, belum ambil helm. Terus itu mau telat itu ditanya sama temannya, kenapa kok mau telat gitu. Dia itu jawab, lah Agis itu loh telat jemputnya, padahal saya itu sudah tepat waktu. Terus juga kalau dia sama yang teman yang lain, saya itu dilupakan, kayak seolah-olah tidak ada saya di situ gitu. Jadi Mbak Agis ceritakan ini kan tadi temannya itu nggak mengomongkan hal yang bukan kenyataannya, dan Mbak Agis di sini kayak juga merasa nggak dianggap kalau teman Mbak Agis ini memiliki teman baru kayak gitu. Apakah selain itu ada hal lain yang membuat Mbak Agis itu kayak mempermasalahkan masalah tersebut?
biasanya kalau aku cerita ke dia soal apa itu, dia itu bocor kemana-kemana, jadi saya tuh nggak nggak yakin kalau cerita ke dia gitu. Oke. Jadi Mbak Agis kedengarannya tadi kan kayak kurang yakin ya kalau mau cerita apa-apa ke dia. Sebelumnya apakah ada kejadian yang membuat Mbak Agis ini nggak yakin kalau mau cerita dengan dia? Saya tuh pernah cerita tentang HTS gitu ke dia, terus aku tuh udah ngomong jangan dibilangin ke siapa-siapa, tapi dia bilang ke keluarganya itu bocor ke keluarga besarnya, jadi keluarganya itu hampir tahu masalahku gitu. Jadi yang Mbak Agis ceritakan barusan kan juga dia nggak bisa menjaga kerahasiaan Mbak Agis kayak gitu ya. Hal apa sih yang sekarang ini dilakukan Mbak Agis untuk ya mungkin bisa membantu Mbak Agis dengan kondisi seperti ini, dengan temannya ini seperti apa tindakan yang Mbak Agis lakukan? Rada menjauh saya. Menjauh. Menjauh ini dalam artian gimana? Apa, jarang berkomunikasi, terus biasanya main sama dia, tapi sekarang itu sudah jarang. Jadi membatasi interaksi juga ya. Selain membatasi komunikasi, Mbak Agis di sini juga membatasi interaksi dengan temannya ini. Oke, selain itu apa Mbak Agis pernah merasa kecewa dengan tindakan-tindakan dia? Pernah. Kecewanya gimana? Ya kayak kecewa aja gitu, dia sudah ngomong kalau nggak mau bocorin ke siapa-siapa, dan pada akhirnya besok-besoknya itu keluarganya itu jadi tahu semua. Oke, ya saya bisa mengerti ya keadaan Mbak Agis, dimana kayak kalau dibocorkan rahasia kita itu juga pastinya nggak enak kayak gitu. Selain itu Mbak Agis kan di sini menjauh dari dia, dan Mbak Agis juga pastinya merasa kurang nyaman dong dengan keadaan dia yang seperti itu. Dengan itu Mbak Agis apa punya teman yang baru atau apa? Kalau teman baru banyak, tapi saya itu bertemannya sama teman yang lebih lama, yang dari kecil. Tapi kalau sama dia itu kan pada saat SD, jadi saya itu sekarang bertemannya yang deket itu sama teman kecil itu. Oke, jadi Mbak Agis ini beralih ke teman waktu kecil daripada teman SD ini tadi, yang menurut Mbak Agis terkait perilakunya dia, omongan dia, dan hal-hal yang dia lakukan itu merasa kurang di Mbak Agis gitu ya. Oke. Selain itu Mbak Agis kan merasa kecewa nih sama dia. Apa sih yang pengen Mbak Agis lakukan selain menjauh, selain kayak membatasi komunikasi kayak gitu? Sebenarnya pingin ngomong kalau kelakuan dia itu nggak baik, tapi masih takut dibocorin ke keluarganya. Oke, jadi Mbak Agis ini masih berada di ketakutan, dimana Mbak Agis sudah pernah merasakan dibocorin tentang omongan-omongan Mbak Agis kayak gitu ya. Oke, di sini Mbak Agis kan tadi bilang kalau hal itu kurang baik, dan apa Mbak Agis dengan melakukan menjauh dari dia terus membatasi komunikasi dengan dia itu membuat Mbak Agis merasa nyaman? Iya, nyaman. Selain nyaman, ada hal apa sih yang Mbak Agis rasakan ketika sudah nggak bersama dia? Mau berteman sama siapa aja itu nggak harus ngomong ke dia, nggak harus menjaga perasaan dia, terus mau cerita apapun itu ke orang ke teman-teman yang lain itu bebas. Kalau sama dia itu mau cerita ke teman lain, dia itu harus tahu cerita itu apa, tapi kalau diceritain pasti akan bocor kemana-mana. Oh, berarti di teman Mbak Agis ini kayak Mbak Agis tuh selalu menjaga perasaan dia, terus kayak selalu ngomong apa sih yang Mbak Agis pengen ceritain ke temen yang lain kayak gitu. Oke. Mbak Agis di sini kan tadi ngomong kalau dia tuh suka bocor ke keluarganya, ke orang-orang kayak gitu. Selain Mbak Agis ini mengetahui kalau permasalahan Mbak Agis ini diceritakan, ada hal lain gak sih yang membuat Mbak Agis ini semakin kayak merasa ingin menjauh dari dia?
Dia itu kalau saya punya HTS atau punya pacar itu mesti dia itu suka ngefollow sosmednya. Kadang itu ngomongnya itu mau ikut mantau gitu, padahal ya aku nggak minta. Terus kalau aku main sama sama orang apa teman lain itu dia itu ngelarang-larang, dia itu nggak terima kalau aku main sama yang lain. Oke, jadi menurut perspektif Mbak Agis nih kan dia tadi bilang kalau dia ikut ngefollow orang yang lagi deket kayak gitu. Menurut Mbak Agis, apakah hal itu yang dilakukan dia itu bagus gak sih menurut Mbak Agis? Enggak. Selain nggak bagus, Mbak Agis memikirkan kalau Mbak Agis ini mau main ke teman lain kayak dilarang-larang sama dia, apa sih yang ngebuat dia itu seperti itu ke Mbak Agis? Nggak tahu, pokoknya itu kalau aku main sama yang lain mesti dia itu kayak nggak terima. Terus kayak dia itu ngomong, sekarang kamu itu nggak temenan sama aku, nggak mau main sama aku gitu. Padahal ya cuma main sama biasa aja sama teman yang tak ajak main itu. Oke, jadi di sini kan barusan juga Mbak Agis mengatakan kalau temannya ini kayak bisa dibilang kayak cemburuan gitu ya, cemburuan kalau Mbak Agis main ke sama teman lain, padahal kan sebenarnya juga hubungan kalian sedang membaik, nggak ada kayak Mbak Agis bukan bermaksud untuk menjauh dari dia pada waktu itu, kayak bukan bermaksud untuk nggak ikut, nggak ngajak dia juga, tapi kan dia dengan keadaan Mbak Agis yang seperti ini kayak dia itu selalu memojokkan Mbak Agis, selalu kayak kamu kok gini gitu ya. Hal apa sih yang Mbak Agis pikirkan, yang Mbak Agis ingin lakukan selain Mbak Agis ingin ngomong kayak gitu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, di sini Mbak Agis kan sudah sadar bahwasanya Mbak Agis itu pengen menjauh dari dia, pengen istilahnya juga pengen membatasi dengan dia. Apa yang dilakukan Mbak Agis ini menurut Mbak Agis kan juga udah benar, dan saya udah mendukung apa yang ingin Mbak Agis lakukan ini. Saya juga mendukung apa yang Mbak Agis pikirkan, karena menurut Mbak Agis juga di situ pastinya ada hal baik kan yang kayak berimbasnya baik ke Mbak Agis. Ketika Mbak Agis melakukan hal seperti itu, Mbak Agis juga lebih tenang kan kayak gitu. Selain teman itu tadi, ada nggak hal-hal yang membuat Mbak Agis ini nggak ingin lakukan kepada teman baru Mbak Agis? Yes, teman baru ini ya semoga tidak sama seperti dia, nggak bocor, terus nggak suka nyalain aku padahal dia yang salah gitu. Oke. Untuk melakukan hal itu, kayak untuk keinginan itu terwujud, apa sih yang Mbak Agis lakukan untuk mewujudkan itu? Apa mungkin dengan kayak membatasi omongan, gak semua harus diomongkan, atau melihat dulu anaknya gimana kayak gitu? Melihat dulu anaknya gimana, tapi kalau dia itu memang bisa menjaga rahasia, ya cerita itu bisa lega, bisa bebas gitu cerita sama dia. Oke. Sini saya juga mengerti ya kan, kalau cerita itu kita juga butuh didengar, kita itu butuh ada tempat curhat, kayak kita juga harus sama-sama lah dalam melakukan itu. Kayak nggak worth it banget kalau kita cerita dia membocorkan, padahal kita ketika dia cerita juga nggak membocorkan kan kayak gitu. Selain hal itu, Mbak Agis kan di sini mengatakan bahwasanya Mbak Agis lebih dekat lagi dengan teman lama. Ada nggak tindakan-tindakan yang Mbak Agis ingin lakukan untuk mencegah kejadian itu seperti di teman Mbak Agis yang membocorkan ini terulang lagi? Lebih tidak membatasi obrolan, nggak cerita sembarangan ke dia, takutnya dia itu juga sama kayak teman lama.
Jadi Mbak Agis kan masih menakutkan hal itu ya, kayak Mbak Agis masih melihat dulu gimana keadaan dia, gimana cara komunikasinya kayak gitu. Oke, saya dapat memahami, saya juga bisa mengerti keadaan Mbak Agis. Selain itu Mbak, apa nih yang membuat Mbak Agis lebih memilih teman lama daripada kayak mencari teman baru untuk komunikasi lagi, kayak lebih dekat lagi gitu? Karena itu kalau teman baru masih trauma sama teman kemarin, karena kan takutnya itu suka bocor juga. Terus kalau teman lama itu bisa dibuat teman curhat, bisa dibuat teman cerita, karena udah yakin sama dia kalau dia itu nggak bocor kemana-kemana, soalnya sudah dipercaya keluarga juga dia. Terus ya kayak dia itu nggak suka bocor namanya. Oke, mendengar itu kan kayak saya juga afirmasi ya, kayak Mbak Agis itu juga memiliki kepercayaan pada teman yang lama ini, dan sedangkan orang baru ini Mbak Agis masih memiliki ketakutan kayak gitu. Untuk itu tindak tegas Mbak Agis yang Mbak Agis rasa menjauh, menarik diri, kayak membatasi komunikasi dengan teman Mbak Agis yang Mbak Agis merasa seperti itu tadi ya, kayak dicepuin, maksudnya dicemburuin sama teman lain, kayak itu juga cukup bagus. Tapi di sini kayak saya ingin memperkuat agar Mbak Agis itu lebih tegas dalam mengatasi hal itu, lebih tegas dalam mengatasi hal itu. Akan tetapi saya memerlukan media di mana nanti Mbak Agis melihat video, dimana di situ Mbak Agis akan merasa lebih tegas gimana caranya menghadapi dia. Mungkin bisa seperti itu. Apakah bisa saya meminjam HP-nya untuk memperlihatkan video tersebut? Oke. Oke. Oke, saya cari dulu. Nah, mungkin dari sini kan
Dari video ini, apa sih yang menurut Mbak Agis berkaitan dengan cerita Mbak Agis tadi? Bisa mempertemukan solusinya. Solusi apa nih yang Mbak Agis dapat dari video barusan? Solusi kalau itu membatasi komunikasi. Jadi menurut Mbak Agis video ini tuh kayak gimana sih bisa lebih membangun gak sih, kayak buat lebih mempertegas kalau kita tuh nggak harus selalu memikirkan perkataan orang lain. Kita juga bisa melakukan tindakan yang mana ketika itu lebih baik, kita bisa bertindak itu kayak gitu. Dengan ini Mbak Agis kan barusan juga habis menonton video yang saya tunjukkan, dan saya di sini izin mempertegas ya bahwasanya dengan video barusan itu saya di sini menginginkan Mbak Agis untuk lebih tegas dalam keadaan Mbak Agis yang di mana Mbak Agis itu kayak merasa udah nggak cocok nih sama temannya, dan Mbak Agis juga udah menarik diri untuk kayak menjaga komunikasi, membatasi kayak gitu kan. Hal itu udah bagus dan kayak saya udah mengapresiasi hal itu. Dengan yang video saya tunjukkan barusan juga dapat mendukung bahwasanya Mbak Agis tuh jangan berlarut dalam keadaan takut, dimana takut diomongin, dimana takut kayak takut ketakutan yang berlebihan seperti itu. Bahwasanya kita juga harus bisa berpikir lebih positif, biar bisa lebih membangun di kedepannya kayak gitu ya. Dari sini nih mungkin waktunya juga sudah hampir selesai ya, dan Mbak Agis apa ada hal lain yang ingin diceritakan? Nggak ada. Jadi menurut Mbak Agis sesi konseling ini sudah bisa membantu Mbak Agis nggak sih? Sudah membantunya. Ini kayak Mbak Agis merasa gimana nih? Lebih lega. Selain lebih lega, bisa kepikiran untuk lebih tegas ngomong ke dia kalau tindakan dia itu salah. Oke, jadi Mbak Agis juga menginginkan untuk ngomong ke dia kalau tindakan dia itu salah kayak gitu ya. Tapi di sini Mbak Agis juga perlu untuk apa ya, mengkomunikasikan itu kayak baik-baik ya. Jangan sampai membuat hubungan ini semakin kayak runyam, kayak nggak ada ujungnya kayak gitu ya. Dengan Mbak Agis menarik diri itu sebenarnya sudah sangat bagus, karena bahwasanya dengan menarik diri kan Mbak Agis mulai bisa membatasi, oh ini nggak terlalu penting kayak gitu kan. Oke, dari sini saya bisa menyimpulkan keseluruhan cerita Mbak Agis, di mana Mbak Agis ini tadi memiliki teman yang mana temannya ini selalu merasa iri, selalu merasa bukan hanya iri ya Kak, saya melihatnya kayak dia itu suka ngomongin Mbak Agis, suka kayak menyebar omongan yang belum bukan kenyataannya kayak gitu. Dan Mbak Agis di sini merasa kecewa dengan temannya itu, dan Mbak Agis bertindak untuk meninggalkan dia dan kayak mengambil tindakan bahwasanya Mbak Agis ini membatasi komunikasi, membatasi jarak kayak gitu, agar Mbak Agis ini juga merasa tenang. Dan Mbak Agis memilih untuk berteman dengan orang sahabat Mbak Agis yang dari kecil daripada teman baru, karena Mbak Agis memikirkan bahwasanya kalau orang baru ini masih kayak Mbak Agis ini merasa takut untuk menggali, untuk mengenal lebih dalam, takut akan hal yang sama keulang seperti teman yang barusan Mbak Agis ceritakan itu juga kan. Oke, di sini kan pencapaiannya Mbak Agis sudah berani menarik diri, bukan berarti menarik diri sepenuhnya, akan tapi di sini Mbak Agis membatasi komunikasi, interaksi, dan hal lain yang berhubungan dengan dia. Dan Mbak Agis juga ingin ngobrol dengan dia agar kayak
dia itu juga sadar kan ya. Oke, saya mengapresiasi hal itu, dan Mbak Agis ini sudah sangat baik dalam memikirkan solusinya. Untuk itu, dengan keterbatasan waktu ini, saya izin mengakhiri sesi konseling kali ini, karena Mbak Agis juga udah menemukan nih step di mana Mbak Agis harus kemana, Mbak Agis harus berbuat apa ke depannya. Itu Mbak Agis sudah menemukan, dan semoga hal itu bisa berhasil dan membuat Mbak Agis ini nyaman di kemudian hari, dan nggak merasa trauma, nggak merasa kayak apa ya, bukan dikucilkan sih, lebih kayak dicemburuin sama teman secara berlebihan kayak gitu. Oke, dari sini dengan keterbatasan waktu yang ada, Mbak Agis, saya juga berterima kasih karena Mbak Agis juga sudah bercerita dengan saya, sudah mau konseling dengan saya. Dengan keterbatasan waktu ini, mungkin saya tutup sesi konseling kali ini. Terima kasih untuk ketersediaan Mbak Agis. Kalau gitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum.